Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sekarang update silangan ayam broiler dengan ayam kampung. Jadi yang saya punya sekarang ini jantan atau paceknya ayam broiler. Terus si betinanya ini yang ayam kampung ini. Nah ini satu. Ini baru dewasa sih sebenarnya, ini harus segera keluar. Takutnya nanti paceknya malah jadi dia lagi. Bahaya. Ini yang putih-putih di bawah yang kecil. Nah ini salah satu anakannya. Jadi untuk yang sekarang beda sama generasi yang dulu yang pakai betina yang botak itu loh, yang di video yang lama. Sekarang tuh kayaknya kalah, warnanya pada putih semua. Nggak tahu kalau si gennya broilernya yang ini, yang jantan ini terlalu kuat. Karena kan yang dulu-dulu tuh kenapa terhenti projectnya, mati guys, repot jadinya. Nah tapi kalau yang sekarang sih dominan banget yang broilernya ini. Nah kalau untuk yang di usia segini nih, ini kenapa jadi sama nih, ini 1, 2. Kenapa jadi sama? Ini proses adaptasi, kecepatan ngasih pindah ke dedeknya gitu. Terlalu dipaksakan, tapi nggak dipaksakan juga. Cuma kita mau mereka benar-benar beradaptasi jadi ayam kampung. Itu tujuannya mah. Nah ini nih kalau cepetan turun nih, kalau entok nih, ini harus udah makan nih, harus ganti lagi nih pur lagi kalau begini nih. Nah ini nih yang usia 1 bulanan. Kalau yang di sini ini masih, kalau yang masih dikasih pur gitu, ini masih kelihatan bedanya nih yang ayam kampung sama ayam broiler. Nah kalau ini tengah-tengah malah. Tapi dengan ayam kampung murni jauh ukurannya, 1 umur. Nah ini yang putih-putih ini bukan broiler murni ya, ini silangan betina kampung, paceknya broiler. Dari segi ukuran gede banget, terus kaki juga jauh. Nah ini yang silangan tapi yang masih warna hitamnya itu lumayan cakep sih pertumbuhannya dibandingkan dengan itu yang satu tuh yang benar-benar murni kampung. Yang surprise banget sih ini kaki ya, ukuran kaki tuh keren sih, gede-gede banget sama struktur tulangannya lebar. Mudah-mudahan ya rasanya, tapi kita kayaknya masih perlu disilang lagi nih hasil silangan ini. Saya takut terlalu broiler nantinya, tapi ya masa iya sih ya terlalu broiler juga, karena kan ini betina juga betina kampung tuh yang ya kampung banget. Jantan broiler harusnya sih, karena tuh di betina sih harusnya nggak terlalu kuat banget ya broilernya. Aneh juga ya. Bentar, nih kalau entok nih kayak gini nih, kecepatan nih udah mulai nih, makanannya masih dimanja lagi tuh. Itu bahasa entok tuh, minta makanan enak begitu tuh. Ampun. Kelihatan dari bulu naik ya, kita bahas agak melenceng dulu. Nah, ini kan bulunya tuh kelihatan. Itu kalau dibiarin terus-menerus ya sakit, malah bisa menular. Tapi kalau yang sanggup adaptasi, ini nih sanggup adaptasi. Cakep, bulunya juga rapi. Terus ya alhamdulillah lah. Ini yang ripple-nya udah mulai turun nih, mulai keluar. Nah ini satu tuh yang tuh udah mulus banget, bulunya rapi banget. Tuh betina lagi.
Lanjut lagi lah bahas ini si silangan broiler ini. Ini memang kondisinya benar-benar nggak dimanja. Kondisinya benar-benar diperlakukan seperti ayam kampung, diminim pemanas dan sebagainya, hal-hal yang kayak gitulah, kayak ayam kampung. Pertumbuhannya sih bagus dengan perawatan yang ya biasa-biasa aja, tanpa pemanas. Yang pakai lampu 5 watt sih nggak terlalu gimana gitu proses pemanasan lagi kecilnya, karena emang tujuannya kan buat indukan, jangan sampai terlalu gede, merepotkan saudara-saudara. Kalau ayam broiler terlalu gede malah nggak bisa dipakai buat indukan nantinya, overweight. Kayak contoh yang ini nih, ini betina nih. Duh, kayak gini nih udah pusing, ini bisa nggak jadi indukan. Soalnya saya dulu pernah ngegedein betina yang terlalu, apalagi yang ini nih lebih parah lagi nih, lebih parah lagi gedenya. Begitu nelor, kehimpit sama lemak, mati. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Bagusnya sih kalau untuk betina, nah postur kayak gitu, nggak terlalu gemuk, nggak kurus, lincah. Aduh, udah mulai pintar macaknya. Mesti dikeluarin nih buru-buru jagonya. Kayak gini-gini nih bagus nih. Saya juga bingung nih kenapa ayam-ayam di sini jadi pada kayak gitu ya coraknya, kepala leher putih kayak ayam Arab. Apalah, tapi bagus. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ingat di video-video yang lama, si pacaknya nggak segede ini nih. Itu sebenarnya sih bagusnya yang jangan segede dia sih, ini gagal nih. Kasihan betinanya. Karena kan kalau misalkan ada yang pernah masuk ke farm di parent stock itu nggak segede gitu. Emang kalau parent stock tuh justru ya proporsional banget, nggak terlalu gede, nggak kurus juga gitu. Ya, ngomong-ngomong, ada lagi nih korban yang satu nih, harus naik lagi ke kandang, harus dimanja pakannya nih kalau dari begini nih tuh. Ini sih sebenarnya nggak usah diobatin, kasih makan enak, kasih pur. Duh, enteng banget tuh bobotnya tuh. Kalah saing sama yang gede. Silakan makan enak. Nih lihat nih. Nah, meskipun lemas, bobotnya enteng, tapi kalau dia masih respon sama makanan, sudah nggak usah khawatir, dia akan baik-baik saja. Mesti hafal juga mana yang sakit menular, mana yang emang sakit karena kesalahan kita gitu, salah terlalu cepat ini treatmentnya, turun kandangnya. Ya karena si repot sih kondisinya hujan kayak gini. Nah, ini temennya nih seperjuangannya tuh, dia udah bagus tuh, bulu rapi, ini udah aman banget ini. Ya, balik lagi ke entok membahasnya gara-gara ada yang lemes-lemes tadi. Nah, itu juga udah agak-agak tuh, tapi biarin aja dulu lah, itu masih bagus tuh. Tapi kalau lihat bulu sih ini harus sudah naik lagi nih, yang itu juga tuh. Nah, kalau yang udah lolos uji mah, nah yang kayak gitu tuh udah aktif, sudah aman dia. Yang itu mesti kita ambil nih. Kelihatan kok dari bulu. Itu identifikasi kondisi entok tuh emang paling gampang dari bulu. Nah, itu tuh jeleknya entok tuh, kenapa tuh saya tuh paling males kalau ngasih pur ke mereka itu. Tuh lihat, aduh. Ya. Gak tahu apa itu barang mahal dibuang-buang, kayak pelan-pelan makannya. Ini kita buka pintu aksesnya supaya mereka semua bisa ke situ loncat. Tenang, mereka sudah pintar semua. Keras pintunya. Ya itulah, di bahas balik lagi ya masalah silangan broiler tadi itu. Sudah overall sudah bagus, dan ini pun kita coba lagi untuk yang kondisi betinanya gemuk seperti ini. Kita pengen tahu nih sampai gedenya kuat nggak sampai nelor.
Mudah-mudahan sih aman terkendali ya. Oke lah, updateannya segitu dulu. Jadi kalau memang mau kejar bobot sih harusnya jangan kayak gini nih. Ini saya perlakukan sama dengan entok tadi, kecepatan turun. Jadi ada penurunan, apalagi ganti pakan ke sayuran sama dedek. Apalagi nih dedeknya sedikit, sayurannya banyak ya, pasti repot lah, dijamin. Beda banget. Nah kalau yang di sana karena masih pur, jadi kondisi pertumbuhannya masih normal-normal aja. Itu dulu update-nya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.